Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau udah tahu cinta tanah air kayak begitu, kalau udah tahu hebatnya tanah air kita begitu, sekarang solusinya bagaimana? Nomor 3, 10 menit terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama pahamilah dulu. Allah berfirman, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kata Allah, aku nih yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami juga yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan ketahuilah, yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Ayat yang lain mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri paling suci, paling bersih, jangan. Wallahu a'lamu bimanittaqo, Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu untuk menjaga perdamaian, kesatuan, dan menyelamatkan Indonesia saat ini yang sekarang nomor 1, pahamilah bahwa Allah yang ciptakan kita berbeda. Pak, Mas Kokam, dari mana antum asalnya? Bandar Lampung. Ustaz dari mana? Aslinya mana aslinya? Suku Jawa. Antum suku mana, saudara sahabatku? Jawa. Dari Jawa, dari Lampung, dari Sumatera, dari Bogor tadi ada siapa? Sunda. Tuh lihat. Hebat nggak Indonesia? Allah yang ciptakan ini. Dan haram buat kita bilang, Jawa, Sunda, Batak, haram Pak. Allah yang ciptakan itu. Termasuk juga Cina, Arab, India, Pakistan, haram Pak. Haram. Allah yang ciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pernah nggak kita saling panggil kampret, cebong? Pernah nggak? Pernah nggak? Mau dilanjutin? Mau pecah Indonesia? Jangan dong saudara, jangan dong ya, jangan. Dan itu dilarang oleh Allah. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, jangan. Kita mesti hentikan ini semua. Ini kalau kita sayang sama negara kita supaya tetap Indonesia ada, musiknya begitu Pak. Nggak boleh lagi, itu udah lewat zamannya. Dan jangan terulang lagi. Ini 01, ini 02. Ya, udah kelar. Ya Rob, hentikan itu semua, hentikan itu semua. Nggak baik. Dan Indonesia akan pecah kalau begini terus. Yang kedua, dalam kondisi kayak begini, yang paling penting sekarang itu Indonesia mesti tumbuh. Kalau nih Pak, kalau COVID-nya ada terus, ya. Kalau COVID-nya ada terus nggak turun-turun, bisa dagang nggak gitu? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dagang, hancur nggak ekonomi? Kalau ekonomi hancur, hancur nggak politik? Pasti hancur. Ribut nggak antar kita? Ribut. Akhirnya kita yang kuat menerkam yang lemah marah-marah, yang lemah akhirnya hancurkan yang kuat. Inilah azab untuk akhir zaman, saudara. Jangan sampai. Maka Indonesia mesti bangkit. Indonesia mesti pulih, kita mesti lawan itu COVID. Dan orang-orang yang suka memecahkan hubungan kita, lawan juga dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan mau Pak diadu domba sama sekali, jangan sama sekali, jangan diadu domba. Tetaplah kita berada dalam berbineka tunggal ika, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan itu dengan firman Allah tentunya. Apa? Waktu perjanjian Madinah, penutup ya, penutup. Waktu perjanjian Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa banyak suku di Madinah Al Munawwarah pada waktu itu, banyak suku, saudara. Ya, karena itu ketika Rasulullah paham, sepaham-pahamnya banyak suku, Rasulullah buat satu perjanjian yang namanya perjanjian Madinah. Isinya apa? Nomor 1, semua sama dalam hukum pasal 1. Setiap orang tuh nggak boleh dipandang sukunya. Tidak ada kemuliaan bangsa Arab dari bangsa Ajam atau yang non Arab, nggak ada. Dan tidak juga boleh dihina. Ini sekarang suka kebablasan orang banyak hina ini. Ambil Islamnya, buang Arabnya, itu kurang ajar tuh mulut itu. Orang Nabi yang bilang kok,
hubbul arabin li thalasin, cintai Arab karena tiga. Li'anni Arabi, kata Nabi, karena aku Arab, bangsa Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi, dan perkataan orang ahli surga juga bahasa Arab. Kenapa dihina? Dan mau nggak mau, suka nggak suka, penyiar Islam ke Indonesia siapa? Muncul Islam sendiri. Ada nabi di Indonesia, ada yang ada nabi palsu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Nabi yang sampai tiba ke Indonesia. Periode pertama di zaman sahabat yang namanya keluarga Ibn Mas'ud tuh di Ta'ce. Ta'ce itu Aceh tuh, yang wafat di Sibolga tuh. Periode pertama. Periode kedua Islam zaman Sayyidina Utsman bin Affan, diutus tuh utusan sampai ke Kalingga, Holing kalau dalam literatur Cina, Cheng Ho, Buya Hamka juga mengutip itu Holing. Holing itu Kaling kalau di kita, Kalingga kalau kita di sini, tahun 646. Periode ketiga di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 711, tiba ke Palembang sampai ke Jambi, Lampung. Periode ketiga. Periode keempat 504 kedatangan Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, baru diterima luas. Kenapa? Karena modelnya itu loh, mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan Wali Songo paling tepat, paling pas dalam mengikuti Rasulullah? Karena Wali Songo mengikuti kearifan budaya lokal, dan itu dilakukan Rasulullah ketika membuat perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah itu Rasulullah, Pak. Muhammad Rasulullah itu loh. Dan kalimatnya pertama Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah tuh. Tapi apa kata orang Arab jahiliyah pada waktu itu? Nggak mau Bismillahirrahmanirrahim, maunya Bismikallahum, selesai. Nggak mau Muhammad Rasulullah, hilangin Rasulullah. Rasulullah bilang iya nggak apa-apa. Lihat, demi perdamaian, lihat alangkah mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hebatnya kayak gitu. Dan itu diambil kearifan lokal. Contohnya Sunan Kudus misalnya karena waktu saya nggak bisa, udah janji 30 menit. Sunan Kudus, pada waktu Sunan Kudus dakwah di situ boleh nggak motong sapi? Nggak boleh. Padahal motong sapi boleh nggak sebenarnya dalam Islam? Waktu Idul Kurban kita potong sapi nggak? Tapi hebatnya Sunan Kudus, karena ada saudara-saudara yang beragama Hindu nggak boleh motong sapi. Tuh, luar biasa. Kira-kira kalau Wali Songo zaman sekarang bid'ahin, nyebar nggak Islam ke Indonesia kira-kira? Ini kita dikit-dikit bid'ah. Orang baik, Jamiatul Tabligh, saya orang Karkun ini Pak. Ya, Jamiatul Tabligh, metode kita dakwah 1 bulan 3 hari dibid'ahin. Ya Rab, ini kan metode, mana bisa metode dibid'ahin? Pernah saya, nggak usah serius-serius amat sama saudara kita beragama Islam sendiri ya, kan kita toleransi juga, apalagi sama saudara kita yang bukan Islam, lebih sensitif, lebih hati-hati ngomongnya. Ya, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Protestan, yang Konghucu, semua warga negara ada ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah wataniyah, ada juga saudara sebangsa setanah air. Ini saya pernah dibilang tuh, itu 3 hari bid'ah. Saya bilang, lu SD berapa tahun? 6 tahun. Bid'ah, nggak ada di hadis SD 6 tahun. Betul nggak? Itu metode, mana bisa metode dibid'ahin? Mau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, itu cara. Begitu juga kalau kita misalnya mau iman dan amal soleh lebih baik, lebih tertib, metodenya sebulan 3 hari kurus gitu kan. 1 tahun 4 bulan ya, 1 tahun 40 hari, seumur hidup 4 bulan, kan itu kan boleh aja. Ini bid'ah, nggak baik begitu. Ini merusak persatuan dan kesatuan. Wali Songo aja tahu tuh begitu persis gitu loh, bahwa dia mengikuti kearifan budaya lokal. Bahkan ketika Wali Songo datang, orang-orang lagi gandrung musik, bikin musik. Ini yang orang Jawa pasti tahu nih musik yang diciptakan oleh Wali Songo. Lir ilir tandure wo sumilir, royo royo tasenggu temanten anyar,
bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kumitir ing pinggir jlumatono kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore mumpung rembulane mumpung kalangane ya surao surahiyo. Ya Allah, itu kan lir-ilir itu ya, seperti pengantin baru, pengantin anyar ya, ijo royo-royo ya. Itu hei bocah angon, hei orang-orang yang lagi bermain itu penek no blimbing kui, panjatlah blimbing itu gitu loh ya. Kenapa mesti blimbing? Padahal blimbing nggak dipanjat, dipetik. Betul apa tidak? Mestinya penek no duren begitu kan? Penek no jambu itu, rambutan gitu loh. Kenapa blimbing? Karena di situ ada 5. Dan Wali Songo dakwah akhirnya jaga yang 5, yaitu sholat ini Isya, dakwahnya selalu malam dimulai Isya, Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Maka Islam juga jauhi yang 5, mau limo, mau main, mau madat, mau madon, mau minum, mau maling. Kan keren begitu dakwah. Ini Wali Songo nggak ada bid'ah. Akhirnya saya penasaran, Pak, apa maksudnya bid'ah? Bid'ah tuh yang tidak ada pada zaman Rasul. Oh, paham deh. Kenapa? Mukelo nggak ada zaman Rasul, mukelo bid'ah. Betul apa tidak? Dikit-dikit bid'ah ini pemecah persatuan, Pak. Jangan ya, jangan. Balik lagi intinya, kalau kita udah bisa jaga persatuan, jangan ngaku diri yang paling baik, yang paling suci, duduk baik-baik tabayun diskusi enak banget. Budaya kita udah hilang, Pak. Dari tolong menolong menjadi lapor melapor. Gua aja mimpi dilaporin. Ya Allah ya Rob, tega banget sih. Jangan salahin polisi, Pak. Tugas polisi itu melanjutkan laporan yang sampai ke mejanya. Yang lapor ini yang kurang ajar gitu loh. Gituan aja dilaporin. Budaya ya tabayun udah jadi, udah berubah menjadi fitnah ngefitnah. Maka kita mesti support itu Pak Kapolri itu, ya. Pak Sigit ya. Kita support, kenapa? Karena undang-undang ITE di zaman beliau ini ya akan direvisi, lagi didiskusikan dan nggak boleh ditahan. Cukup tabayun kata beliau. Ya. Nih kita doain nih Pak Sigit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kemuliaan dan ketakwaan dan menjadi orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Boleh dong doain begitu. So nggak boleh sih. Boleh aja dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu beliau sekarang ya mengelola dengan sangat profesional. Ya belum ada yang respon nih. Responnya banyak bertahun-tahun. Dari tahun 2008 loh, Pak. Undang-undang ITE dari tahun 2008. Sekarang tahun 2021, berapa tahun tuh? Ya, zaman Pak Sigit langsung direspon ya. Alhamdulillah, semoga Allah jayakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah akhir dari yang saya mau sampaikan. Jaga Indonesia, kuatkan Indonesia ya, dengan cara seperti tadi. Jangan ada lagi perpecahan, jangan mau diadu domba sama sekali, jangan mau difitnah sama sekali, dan tetap jaga Covid, Pak. Covid ini ekonomi hancur ini, Pak. Hancur ekonomi, hancur politik, berantakan negara kita. Dan salah satu kontribusi pribadi saya kepada bangsa Indonesia yang saya cintai ini, dari Aceh sampai Papua, saya katakan ada 2 hal yang cepat sekali menghancurkan satu bangsa. Yang pertama, putuskan mata rantai dia dengan sejarah, sehingga bangsa itu tidak tahu latar belakang sejarahnya. Sekarang udah terasa belum? Udah terasa belum? Dulu kita begitu pulang sekolah pasti suruh nyanyi lagu wajib. Betul apa tidak? Padamu negeri
Orang Lampung masih hafal, kemarin di kota sebelumnya kagak ada yang ngerti Pak. Maju tak gentar. Wah keren loh, ambil yang bayar, wah kacau nih. Luar biasa. Anak-anak kita nggak tahu lagu itu. Sekarang taunya Gangnam Style, Lee Ho, Che Ming Ho yang ditahu Lee Ho. Mana tahu dia Pangeran Diponegoro kapan perangnya? Emang siapa Pak Pangeran Diponegoro? Ditanya begitu saya sama anak murid saya, coba lihat. Maka dari itu salah satu kontribusi yang saya sampaikan adalah saya membuat supaya Indonesia tidak putus mata rantai dengan sejarah. Biar paham gitu loh perjuangan sejarah. Saya menulis buku ya Islam menegakkan perjuangan menegakkan tauhid karena saya muslim, saya Islam, saya pahami agama saya ambil sudut dari perjuangan umat Islam dalam menegakkan Indonesia ini sampai masuk ke Indonesia, ke Nusantara, dulu belum ada Indonesia. Saya mencoba meluruskan, dan buku ini yang saya luruskan, meluruskan perjuangan sejarah Indonesia. Kenapa? Karena bangsa rontok, hancur kalau dia nggak tahu sejarah. Tapi lihat, ibu bapak yang seumuran sama saya, udah lewat-lewat gocap begitu, pasti merasakan zaman SMA A1 itu pinter, betul tidak? A2 tuh lumayan biologi, betul tidak? Agak-agak bego sedikit IPS, betul nggak? A3 kan kurang ajar, kita dibilang gitu dulu. Yang paling parah A4 bahasa, betul? Yang paling hancur A5 agama, suruh keluar akhirnya, suruh pesantren aja, betul apa tidak? Nah ini dia awal mula kerusakan. Matematika, fisika, kimia jadi dewa, jadi hebat, diujikan di nasional. Padahal kalau menurut pendapat saya dan kita semua harus mengakui, bukan itu yang mempererat bangsa Indonesia. Bukan fisika, kimia, matematika, sekalipun itu pintar, itu penting buat bangsa dan negara lah. Tapi jangan lupa sejarah itu penting sekali, saudara. Yang menguatkan kita itu sejarah dan budaya. Kalau nggak ada pelajaran budaya, kita berantakan, kita lupa akar budaya kita. Kalau nggak ada pelajaran sejarah, kita lupa siapa pahlawan-pahlawan kita. Bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya. Sekarang kan jangankan pahlawan, ulama aja dihina sekarang. Betul apa tidak? Jangankan pahlawan, habaib aja dicari-cari kesalahannya, dibongkar dan ditampilkan ke publik kesalahan para habaib. Betul apa tidak? Nggak baik begitu. Tidak baik begitu, saudara. Harus menghormati para alim ulama, harus mencintai para kiai, para dai, para habaib, apalagi cucu-cucu Rasulullah. Nggak baik begitu. Kalau kita mau besar, balik seperti dulu, hormati, karena sebagian besar dari mereka adalah keturunan para pahlawan-pahlawan yang sangat berjasa bagi negara kita, saudara. Nomor dua, beri dia kebebasan. Sebentar aja bangsa akan rontok kalau anak-anaknya udah bebas sebebas-bebasnya dan lupa dengan sejarah. Karena itu saya berjihad fisabilillah dengan ilmu pengetahuan. Nggak gampang nih, insya Allah saya menyusun buku ini selama 8 tahun. Saya persembahkan untuk Indonesia, dan ini gratis ya Pak ya. Ya gratis, bawanya nggak banyak-banyak, jadi jangan berebutan. Ya, gratis. Cuman ganti ongkos cetak. Allahu Akbar, bismillah.